Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufik Kudari di kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan tentang pembaruan Islam pada masa modern. A. Munculnya pembaruan Islam 1800 dan seterusnya. Perkembangan Islam pada masa modern dimulai dari tahun 1800 dan berlangsung sampai sekarang, yang ditandai dengan gerakan pembaruan dalam berbagai bidang. Produktivitas keilmuan di zaman abad pertengahan menurun jauh dibandingkan dengan produktivitas keilmuan di abad klasik. Umat Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang, sedangkan orang Eropa menikmati kemajuan yang pesat di bidang sains, ekonomi, politik, militer, dan lainnya. Pada periode abad modern, abad ke-19, mulailah muncul kesadaran umat Islam. Kesadaran tersebut muncul ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Pada awal, bangsa Eropa lah yang mengalami kemunduran. Bangsa Eropa juga pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman abad klasik 650 sampai 1250. Contoh, keberhasilan orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam diantaranya adalah 1. Negara Turki Utsmani yang dielu-elukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. 2. Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. 3. Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Dalam kondisi keterpurukan seperti itu membuat para ulama sadar atas derita kemunduran yang mengalami umat Islam dibandingkan dengan kemajuan Eropa. Oleh karena itu, pada abad modern muncul para ulama dengan gagasan-gagasan yang bertujuan memajukan umat Islam sehingga dunia dapat mengejar kemajuan Barat. Sepemikiran para ulama yang muncul pada abad modern ini bukanlah doktrin mutlak seperti layaknya ayat-ayat dalam kitab suci, akan tetapi pemikiran-pemikiran tersebut hanya sebatas gagasan relatif yang masih menerima perubahan dan pengurangan. Bagi bangsa Indonesia, kehadiran para ulama Islam modern ini membawa pengaruh yang kuat. Langsung atau tidak langsung mereka mengembangkan gagasan-gagasan yang sesuai dengan konteks keindonesiaan saat ini. B. Tokoh-tokoh pembaruan Islam pada masa modern. Tokoh-tokoh yang mempelopori gerakan pembaruan Islam antara lain Muhammad bin Abdul Wahab, Syah Waliluyah, Muhammad Abduh Rashid Rida, Rashid Ahmad Khan, dan Sultan Mahmud II. Saat Islam mengalami kemunduran, bangsa Eropa justru mengalami kemajuan luar biasa dalam lapangan kebudayaan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sementara kondisi dunia Islam berada di bawah pengaruh kolonialisme dan imperialisme Eropa. C. Pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam yang muncul di Mesir, India, dan Turki pada abad modern secara langsung atau tidak langsung pada tahun 1961, Haji Abdul Malik Karim Amrullah disingkat Hamka, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI, menulis buku berjudul Pengaruh Muhammad Abdul di Indonesia. Pada tahun 1969,
HA. Buku tersebut diterbitkan dalam versi bahasa Indonesia pada tahun 1980 berjudul Gerakan Modern Islam di Indonesia tahun 1900 sampai 1942. 5. Gerakan pembaruan tersebut bukan peristiwa yang terjadi begitu saja, akan tetapi secara langsung atau tidak langsung memiliki akar panjang sejarah. Tokoh pembaruan Islam di Mesir, India, dan Turki pada akhir abad ke-19 ada banyak kaum muslim muda Indonesia yang beredar ke Mekah dan Mesir. Di sana mereka bersentuhan dengan ide-ide pembaruan. Misi pembaruan mulai media majalah, kemudian ditiru oleh para ulama pembaru di beberapa tempat di Asia Tenggara. Ada banyak tokoh Islam di Indonesia yang sepaham dengan misi pembaruan tersebut, tetapi dalam buku teks ini tidak disebut semuanya. Di antara mereka adalah 1. Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin asal Padang yang hijrah ke Singapura. Tokoh ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gerakan pembaru di Asia Tenggara. 2. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat Hamka. Kedua tokoh ini dipandang penting sebab keduanya menjadi pelopor pembaruan Islam di Minangkabau. 3. KH Ahmad Dahlan, pendiri organisasi atau Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Jombang, Jawa Timur. 4. KH Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, singkat NU, pada tanggal 21 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur. KH Ahmad Dahlan adalah teman seperguruan dengan tokoh Islam pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama, singkat NU, yaitu KH Hasyim Asy'ari. NU didirikan pada tanggal 21 Januari 1926. KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy'ari berguru pada guru yang sama ketika belajar di Mekah, yaitu Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi dan Syekh Nawawi al-Bantani.